Halo Talkers, welcome back. Oke, hai Talkers, di sini aku Grisela dan aku bakal nemenin kalian nih sepanjang podcast kali ini. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, gimana sih kabar Talkers di rumah? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya, karena di sini aku dan juga tim dalam keadaan yang baik dan telah mematuhi protokol kesehatan tentunya. Oke Talkers, jadi di We Talk To episode kali ini kita bakal kupas habis nih ya seputar dunia bisnis online dan juga e-commerce itu. Nah, tapi sebelum itu nih aku mau nginfoin ke kalian semua kalau di episode kali ini nih kita bakal bagi-bagi giveaway. Nah, jadi buat kalian jangan sampai skip video ini dan tonton sampai akhir ya. Oke, di sini udah ada nih narasumber kita ya, CEO dari Pualam Store. Siapa lagi kalau bukan Kak Ryan. Nah, hai Kak Ryan, gimana nih kabarnya? Baik, aku baik. Gimana, kamu gimana? Aku juga baik nih, alhamdulillah ya. Nah, mungkin nih sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih ya, mungkin Kak Ryan bisa nih say hi dulu ke Talkers di rumah dan memperkenalkan diri dulu nih. Halo, aku Ryan. Aku umur 19 tahun dan aku punya bisnis yang namanya Pualam Store. Oke, nah ini kakak kan punya bisnis Pualam Store nih ya. Nah, kalau boleh tahu bisnis ini tuh bergerak di bidang apa sih? Aku online retail yang jualan FMCG. Oke, nah mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke Oh Talkers di ya, rumah. FMCG itu adalah produk yang fast moving. Oke, fast moving ya. Contohnya apa? Contohnya itu seperti tisu, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Oke, nah gitu tuh Talkers, ini mungkin jadi pembelajaran pertama ya buat kalian tentang FMCG. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih yang menjadikan motivasi gitu ya untuk kakak membangun bisnis ini dan bisa diceritain dulu nih ke Talkers awal mula Pualam Store ini berdiri gitu. Oke, awalnya sih kan pandemi. Waktu itu pandemi 2020 ya, awal 2020 itu pandemi. Aku nggak ada penghasilan, karena kan sekolah kita di rumah, apa kita di rumah, jadi segala macam. Akhirnya aku mau banyakin, aku mau punya penghasilan kan. Ya udah aku bikin lah itu yang namanya Pualam Store. Mulai dari jualan pertama itu face shield. Kamu tau face shield gitu? Apa itu? Face shield. Iya, ya. Aku dulu jualan face shield, nggak laku. Aku jualan sanitizer nggak laku. Ya akhirnya ya masker, aku yang laku masker. Oke, nah kira-kira sehari ini dapat orderan berapa? Untuk per hari ini ya, itu rata-rata tuh di 1000 sampai 2500 sih per hari. Banyak banget ya Talkers. Nah, aku dengar-dengar nih ya, aku dapat bisikan-bisikan katanya omset dari Pualam Store ini sampai miliaran nih. Oh. Nah, ini tuh butuh waktu berapa lama sih Kak? Untuk menyentuh omset segitu, Ya. aku berdiri itu, aku di Tokped pertama ya. Aku di Tokped pertama itu bulan Januari 2021. Shopee itu di 2021 bulan 4, April. Dan kemungkinan bisa sampai segitu tuh di bulan Oktober atau November. Oke, berarti nggak sampai setahun nih ya. Iya, nggak sampai setahun. Keren banget nih Talkers. Mungkin bisa jadi motivasi nih buat kalian semua ya untuk bisa lebih kerja keras lagi. Nah, terus nih kan kakak nih bergabung di beberapa e-commerce ya. Nah, ini ada nggak sih perbedaan dari masing-masing e-commerce itu dan kira-kira apa nih keuntungan dari setiap e-commerce ini? Oke, aku pertama-tama aku kan di 4 e-commerce ya. Aku di TikTok, JDID, Shopee sama Tokped. Untuk di JDID sama TikTok aku belum terlalu besar, jadi aku nggak tahu segala macamnya. Tapi untuk di Shopee dan di Tokped itu berbeda. Di Shopee itu 90% target marketnya itu adalah wanita. 10%-nya ibu-ibu rumah tangga. Kalau Tokopedia itu dia 50-50, di mana ada wanita dan juga ada yang bapak-bapaknya. Oke, ternyata banyak banget nih ya perbedaan dari setiap e-commerce ini gitu ya. Nah, tapi nih kayaknya ada satu persamaan yang mungkin aku dan Talkers di rumah nih udah tahu nih Kak. Jadi kan di setiap e-commerce nih banyak banget produk yang sama gitu ya. Nah, ini kira-kira strategi apa sih yang kakak lakuin gitu ya untuk menyaingi para pesaing itu? Oh, oke. Jadi tuh aku setiap malam itu aku riset kompetitor. Untuk apa sih riset kompetitor? Jadi aku harus tahu kelemahan dan kelebihan dari kompetitor aku. Ya, Dari situ kita menghasilkan USP, Unique Selling Point. Jadi toko kita harus berbeda dari yang lain. Caranya gimana nih? Ya kita riset kompetitor. Setelah kita sudah
mempunyai riset kalau kita udah punya USP-nya, baru deh kita ulik lebih jauh untuk kita masarin USP kita. Gitu. Oke, nah itu nih mungkin bisa dicatat nih ya terkait unique sell point gitu ya. Nah terus nih Kak, pernah nggak sih ada satu kesalahan atau apalah yang membuat performa toko Kakak ini jadi turun gitu atau ada rating jelek gitu? Oh, oke. Pernah. Jadi gini, Shopee itu punya dua tipe campaign. Yang pertama itu campaign yang biasa, lalu sama campaign yang luar biasa. Campaign itu apa sih? Campaign itu adalah di mana exposure dari luar datang ke Shopee untuk kita dongkrak omset. Ya. Jadi ada dua, kita dongkrak omset bulanan sama kita dongkrak omset tahunan. Di dongkrak omset bulanan itu ada yang namanya campaign biasa seperti tanggal kembar sama SMS. SMS itu Shopee Mantul Sale. Jadi tanggal kembar itu yang seperti 11, 22, 33, 44. Kalau SMS itu Shopee Mantul Sale di tanggal 25, tanggal di akhir bulan, tanggal 25. Lalu juga ada tuh yang campaign luar biasa. Itu campaign yang kita dongkrak omset tahunan. Itu ada dua, ada BRS sama 211. BRS itu adalah Big Ramadan Sale. Itu waktu di bulan Ramadan. Lalu ada 211 itu di Harbolnas, Hari Belanja Nasional. Nah, sikonnya itu waktu itu bertepatan di 3.15 dan BRS. Jadi itu aku dapat 5 campaign, 3.15, 44, lalu tanggal 20 BRS, 25 sama tanggal 55. Nah, di situ tuh aku punya kesulitan besar banget. Karena aku tidak bisa karena aku kesulitan untuk memfulfill pesanan yang masuk. Misalkan waktu itu aku dapat 23.000 ya. Aku dapat 23.000 di tanggal 25. Tanggal 29 batal, tanggal 28 aku aku masih pending 2.000-an. Itu aku kejar banget dan akhirnya aku berhasil dengan aman. Oke, jadi karena ini ya terlalu banyak orderan sehingga nggak bisa manage nih ya Kak ya? Iya. Nah, oke. Selanjutnya nih ya, dari problem-problem itu, nah kira-kira gimana sih? Apa ada strategi khusus nih ya dari toko Kakak untuk menaikkan penjualan nih? Oke, gini. Sebelum kita naikin penjualan, kita harus tahu nih, kita tuh jual produk apa. Oke, gini ceritanya. Jadi itu Shopee itu ada namanya sales funnel. Orang lihat, orang klik, orang beli. Orang kita dari bawah dulu ya. Jadi kita ke sales funnel gini. Di saat ada 10 orang yang lihat, ada 2 orang yang klik dan ada 1 orang yang beli. Gitu. Jadi seperti corong gitu. Nah, untuk kita ningkatin orang lihat itu kita dengan iklan. Klik dengan algoritma. Dan untuk konversi, jadi gini, kalau misalkan orang klik, orang beli itu namanya konversi. Dan kalau kita mau ningkatin konversi itu dengan service kita. Dengan kita customer service-nya baik, dengan RM juga kita harus dengan baik segala macam gitu. Nah, tadi kan strategi pertanyaannya. Iya, strategi. Oke, gini. Jadi kita harus bagusin dulu produk kita. Algoritma kita harus bagusin dulu mulai dari foto produk, judul, deskripsi, dan lain-lain. Lalu kalau udah baik nih, kita tes iklan bagus, kita iklanin. Oke, ngomong-ngomong soal iklan nih ya Kak. Ada apa aja sih iklan itu? Ada berapa jenis dan apa yang Kakak terapin di toko Kakak dulu? Oke, kalau di Shopee, aku ngomongin Shopee dulu. Di Shopee itu aku pakai 4 iklan. Iklan pencarian produk, iklan pencarian toko, iklan produk serupa, sama jaringan influencer Shopee atau bisa bilang affiliate marketing. Jadi itu iklan pencarian itu basis SEO, sama pencarian toko, pencarian produk itu pakai SEO. Dari kata kunci segala macam, bidding gitu. Lalu ada iklan produk serupa. Itu jadi produk kita ditempatkan di tempat kompetitor. Lalu yang terakhir itu affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini apa sih Kak? Affiliate marketing itu yang kamu ini kalau nonton TikTok ya, kamu scroll tuh biasanya ada yang review produk, lalu dia bilang, iya ini kamu kamu belanja ya di sini ya, di toko aku di Keranjang Kuning segala macam. Itu namanya affiliate marketing. Oke, berarti hampir sama kayak endorse, cuman nggak bayar gitu ya? Aku bayar tetap. Jadi kita bayarnya base pesanan.
Oh, personal. Iya, Oke. kita komisi jatuhnya. Oke, nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Setelah kan tadi Poalam ini berdiri di awal tahun 2021 nih. Dan kalau sekarang berarti udah tahun lebih ya. Nah, kira-kira pembelajaran apa atau impact apa sih yang kakak dapetin gitu? Oke, kalau misalnya pembelajaran sih aku belum tahu ya. Tapi impact-nya itu yang besar banget. Aku bisa memperluas jaringan dari berjualan kan. Karena tangan ke tangan. Lalu aku punya reseller, dropshipper banyak banget. Itu impact yang besar banget bagi aku. Karena aku jualan apa aja pasti laku. Sama aku udah punya toko nih sekarang. Aku udah punya toko yang berjalan, di mana toko ini setelah masker mati, aku bisa jualan apa aja nanti. Itu impact-nya. Oh, jadi banyak banget nih ya impact dan manfaat gitu ya yang Betul. bisa kakak dapetin gitu. Nah, terus mungkin nih kakak bisa gak sih ngasih tips and trick nih buat talkers di rumah nih ya, supaya mereka tuh nggak ragu lagi buat nginjekin kakinya di dunia e-commerce gitu. Oh, kalau misalkan ragu, udah pasti ya, karena kita punya pengguna handphone itu 200 juta. Pengguna internet 200 juta. Dari 200 juta itu, 140 jutanya itu pengguna Tokopedia. Dan 120 jutanya pengguna Shopee. Jadi nggak usah ragu lagi, karena kalau kita dapetin 1% aja dari 140 juta itu. Jadi pasti banyak nih ya. Pasti banyak banget. Nah, perlu diingat juga nih talkers. Jadi kalau misal kita mau bangun bisnis nih ya, kita harus yakin dan nggak boleh main-main nih. Jadi emang harus diniati dari dalam hati. Nah, selain itu kita juga harus pinter-pinter nih cari peluang di sekitar kita. Gitu ya talkers. Dicatat dan diingat baik-baik ya. Oke talkers, tunggu dulu karena ini belum berakhir ya. Jadi sesuai yang aku infoin di awal tadi, kalau di episode kali ini nih spesial bakal ada giveaway buat kalian yang beruntung. Nah, jadi nih kalian tinggal tulis aja di kolom komentar kesan yang kalian dapat setelah nonton podcast ini. Dan kalau dikasih kesempatan, kira-kira bisnis apa sih yang pengen kalian jalanin gitu ya. Nah, simple dan gampang banget kan talkers? Nah, jadi ini nanti untuk 3 jawaban terunik bakal dapet hadiah spesial dari kami yang tentunya disponsori oleh narasumber kita kali ini yaitu Poalam Store. Nah, jangan lupa juga kalian wajib follow nih Instagram dari Poalam Store dan juga HMJM UNED. Oke, mungkin cukup sekian nih ya obrolan kita dengan Kak Ryan selaku CEO dari Poalam Store. Nah, terima kasih nih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast kali ini. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. See you!